Shalom saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari kita berdiri bersama-sama. Siapa saudara yang rindu diberkati Tuhan dalam ibadah kita hari ini, saudara? Angkat tangan. Oke, datanglah dengan kehausan, rasa lapar akan Tuhan, ya. Dan saya percaya Tuhan pasti akan mengenyangkan saudara semuanya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah bersama-sama, Tuhan. Kami tahu ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami. Kami menyerahkan dari awal sampai akhir ibadah kami. Kiranya Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami memiliki pengharapan yang besar akan kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami memiliki pengharapan yang besar, Tuhan, akan mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Itu sebabnya Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji dan menyembah Tuhan, kami akan memuji dan menyembah-Mu dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, Tuhan. Dan kami mau berkata bahwa hanya bagi-Mu-lah segala kemuliaan, ya Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Kami siap untuk meninggikan Engkau, ya Tuhan. Kami siap untuk memuliakan Engkau. Kami berkatakan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Tepuk tangan sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Karena yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik.
kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganmu, ku angkat tanganku, bisa ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yes. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Katakan, takkan gentar langkahku. Yes. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Yes, dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, Yes. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Percaya Engkau Allah kuat kami. Amin. Saat ini kami mau Kau menyelidiki hati kami Tuhan. Kami mau tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada
percaya Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, kebaikan Tuhan gak pernah habis. Di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami percaya, kami percaya. Oh baik Tuhan, Kau sangat baik, Kau sangat baik. Kebaikan-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Yes, kami percaya sampai saat ini Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya Kau nyata, Kau nyata, Kau nyata. Kau selalu bersama kami Tuhan. Yes, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Bukan karena keluarga kami Tuhan, kami ada saat ini. Semua karena Engkau Tuhan. Yes.
kehidupan kami Tuhan. Itu nyata Tuhan, itu nyata. Sampai saat ini kami ada Bapak, itu semua karena Engkau Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah kami Tuhan. Itu semuanya karena Engkau. Kami terima kasih Tuhan, kami terima kasih. Ini tujuan hidup kami Tuhan. Kami memuliakan Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Dan Kau dapati kami tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau setiap hari Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, selalu menuntun kami di jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami mau Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapak kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sedang memuji Engkau, kami sedang menyembah-Mu Tuhan. Saat ini kami mau duduk Tuhan mendengarkan Engkau bicara Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masuk di minggu terakhir bulan Agustus ini dan di tema yang terakhir ya dari tema bulanan kita yaitu free from chain. Bebas dari rantai, bebas dari belenggu. Minggu terakhir ini saya beri judul ini Bapak Ibu, kasih yang memerdekakan. Jadi yang bagian terakhir ini saya kasih judul ini. Nah pertanyaannya adalah, kita di bulan ini kan memperingati hari kemerdekaan kita ya. Dan cocok dengan memang dibuat oleh para pemimpin dengan tema free from chain, kemerdekaan. Pertanyaannya adalah begini saudara, apakah kita orang percaya khususnya yang ada di sini saat ini, khususnya Jemaat Living Water itu sudah benar-benar merdeka? Ya, saya kasih gambar ini. Karena banyak sekali orang percaya, banyak sekali orang yang katanya Kristen, ya percaya Yesus, tapi hidupnya itu belum merdeka benar-benar. Belum sungguh-sungguh merdeka. Ada ikatan di dalam hidupnya. Banyak. Bapak Ibu, kemerdekaan bukan hanya dari penjajah, ya. Dari penjajah kita pernah dijajah Jepang, pernah dijajah Belanda, bukan hanya itu. Tapi penjajahan yang lebih atau yang tidak kalah hebatnya adalah penjajahan untuk setiap orang, untuk setiap pribadi, tidak terkecuali orang-orang percaya. Tidak terkecuali Jemaat Living Water. Nah, saya rindu ya, kebenaran ini akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32 ini berkata, ketika kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan. Tetapi sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita tidak usah mikir si A, tidak usah mikir si B, tidak usah mikir orang lain, tapi kita tanya diri kita sendiri. Masih ada enggak sesuatu di dalam hidupku ini yang seperti dirantai gitu. Ya, entah aku ini masih belum bisa mengampuni si A. Entah aku ini masih khawatir tentang hidupku. Entah aku ini kok merasa orang yang paling menderita di dunia ini. Entah kok sepertinya tidak ada harapan. Itu bentuk-bentuk rantai yang membelenggu hidup kita, saudara. Ya. Nah, kita akan belajar satu hal yang bisa memerdekakan kita, kebenaran yang bisa memerdekakan kita sore hari ini. Saya tidak ingin hanya mengatakan, hanya mengajarkan hal-hal yang ingin saudara dengar. Ya, saya tidak mau hanya ingin mengatakan atau mengajarkan sesuatu yang enak untuk saudara dengar, yang ingin saudara dengar, tidak mau. Tapi saya ingin mengatakan semua hal yang harus kita dengarkan bersama, yang harus saudara dengar bersama. Saudara pernah dengar ya ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa gereja ini kan Anda dan saya, ya. Gereja ini kan orang-orang percaya itu seperti mempelai wanita. Ada yang pernah tahu ayat ini? Ya. Ada yang pernah tahu? Jadi gambarannya gereja itu adalah mempelai wanitanya Kristus. Nah, saya rindu saudara, saya dan pastor sebagai gembala itu rindu Jemaat Living Water ini menjadi mempelai Kristus yang sempurna.
Makanya kita tidak mau hanya ingin memberikan sesuatu yang enak untuk saudara dengar, tetapi itu tidak membuat tadi yang seperti gambar tadi saudara menjadi mempelai yang sempurna bagi Kristus, tidak. Nah, sore hari ini saya mau pelan kita biar belajar bersama-sama salah satu kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita. Ini gambaran ya, gambaran istri itu seperti gereja ini ya, gereja ini seperti mempelainya Kristus ya. Ini dari ayat ini saya ambil yang gambar tadi. Oke, kita akan belajar satu persatu. Ayat tadi yang di judul sudah saya tulis, yang kita pelajari bersama dari perikop 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saya rindu saudara setelah pulang nanti di rumah dibaca ya secara keseluruhan ya, dibaca lagi nanti supaya saudara semakin mengerti apa yang kita bicarakan sore hari ini. Saya akan sore hari ini akan membimbing saudara untuk pelan-pelan, tetapi tidak semua ayat saya baca. Karena itu saya sangat mendorong saudara untuk membaca nats ini nanti setelah pulang di rumah. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 ya. Haleluya. Nah, kita lihat satu persatu. Pada ayat yang pertama dikatakan seperti ini ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Di situ ada kata-kata yang saya tebalkan dan saya besarkan semua. Karena itu yang akan menjadi poin yang akan kita belajari bersama-sama sore hari ini ya. Ini pada bagian awal ya saudara ya, ayatnya berbunyi demikian. Nah, sebelum lebih jauh saya mau menjelaskan kepada saudara macam-macam kasih ya. Jadi kasih yang dimaksud di sini ini ya, saling mengasihi ini itu pakai yang mana gitu supaya kita semua mengerti ya. Nah, jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 21 ini sebenarnya poinnya, penekanannya adalah supaya gereja ini, supaya kita ini saling mengasihi. Saling mengasihi dengan siapa? Dengan sesama manusia. Ya, ini poin dari perikop yang akan kita pelajari bersama-sama. Ya, jadi poinnya adalah saling mengasihi ya, diingat-ingat ya saudara ya, kita saling mengasihi ini ya, sesama manusia ini, sesama orang percaya, sesama manusia siapapun itu. Nah, sebelum lebih jauh saya akan kasih tahu ada beberapa macam kasih di dalam bahasa asli. Kalau di bahasa Indonesia tidak terlalu detail saudara ya, karena paling bedanya apa sih? Paling bedanya kasih, lalu cinta ya, lalu sayang, tetapi itu semua tidak menggambarkan ya, tidak menggambarkan kasih itu kasih yang bagaimana, karakteristiknya yang bagaimana, kasih itu seperti apa gitu enggak jelas. Tapi kalau dalam bahasa Yunani sangat jelas saudara ya, ada 4 macam kasih ya. Nih, kasih storge, kasih philia, kasih eros, saudara bisa lihat semua itu ya. Kalau storge itu kasih karena hubungan keluarga. Ya, bapak dengan anak, anak dengan orang tua ya, saudara, saudara kandung, saudara sulung dan bungsu dan kekerabatan yang lainnya, kasih karena hubungan keluarga. Lalu kalau philia adalah kasih karena pertemanan ya, entah kita punya teman waktu sekolah, entah kita punya teman di Living Water ini, kita punya sahabat, kita punya teman di kantor ya, karena pertemanan. Lalu yang eros ini adalah kasih romansa, biasanya ini kuat sekali terjadi kalau orang lagi pacaran ya, yang buat deg-degan gitu, yang pengen ketemu itu ini ya, kasih eros ini. Nah, ada satu kasih yang paling tinggi, itu yang ditulis di perikop yang kita pelajari, yaitu kasih agape. Kasih agape ini singkatnya saya kasih ini ya, artinya ini, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, ya, mengutamakan orang lain, memberi, lalu tanpa syarat, tanpa batas. Kalau saya tambahin lagi ini tanpa alasan gitu loh. Kalau yang 1, 2, 3 ini ada alasannya.
karena dia keluarga saya. Saya mengasihi karena dia anak saya, jadi saya mengasihi. Pilia ini ya karena dia sahabat saya, karena dia baik. Jadi ada alasannya. Eros ya karena saya senang, tertarik. Eros ini terjadi karena ketertarikan fisik biasanya ya. Karena dia cantik, karena dia gemesin, karena dia cool gitu ya. Jangan dibocorkan ya, saya dulu tertarik sama pastor karena dia cool. Nah ini erosnya dulu muncul ya, karena dia cool. Saya lihat tuh pendiam pastor ini ya. Itu yang eros dulu, tapi nggak boleh di eros saja, harus bertumbuh ya. Tapi ada yang paling besar dari antaranya, yang tertinggi yaitu agape. Nah agape ini tidak bersyarat, tidak ada alasannya. Kenapa ya? Nggak tahu, nanti kita akan pelajari kenapa ya tidak ada alasannya, nggak tahu, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Tidak ada batasnya. Kalau 1, 2, 3 itu ada batasnya ya, jelas ya saudara ya. Pilia ya kalau temannya mengkhianati ya sudahlah aku enggak mau lagi, enggak mau berteman lagi, enggak mau mengasihi lagi. Kalau temannya menikung, apalagi menikung tak tinggal. Ya. Semua bisa berubah tapi agape ini tanpa batas. Nah, ini yang dituliskan di perikop yang kita pelajari ya. Jadi kata kasih yang ada di sana itu pakainya semua agape. Bukan storge, bukan pilia, bukan eros. Jadi jelas, maksudnya itu jelas kasih yang seperti ini yang dimaksud ya. Saudara ya. Oke, nah ayat 8 ini mengatakan, saudara bisa sambil buka Alkitabnya ya. Sebab Allah adalah kasih. Saya langsung nulis di situ, Allah adalah agape. Maksudnya apa? Di situ tidak ditulis Allah memiliki kasih. Tidak saudara. Tapi Allah adalah kasih itu artinya itu kodratnya Allah. Jadi Allah tidak mempunyai, bukannya Allah mempunyai kasih gitu nulisnya bukan. Tapi Allah itu kasih. Ya. Itu kodratnya, itu keberadaannya Allah, itu hakikatnya Allah. Biar lebih gampang, Ompin Lamtioma adalah wanita. Itu kodrat saya. Ya, jadi kalau ada orang yang mengubah jenis kelamin, itu dia sudah menyalahi kodrat. Ya, Ompin Lamtioma adalah wanita. Karena kodrat Ompin ini wanita, maka dia mengalami siklus haid. Ya, dia hamil, dia melahirkan, dia menyusui. Karena Ompin Lamtioma adalah wanita. Itu kodratnya saya sebagai wanita. Ini secara umum ya. Kalau Anda tanya, tapi ada yang mandul ya itu tidak itu yang kita bicarakan ya. Ini secara umum. Itu kodrat saya sebagai wanita. Nah itu sama saudara ya. Allah itu kasih, itu kodratnya Allah. Keberadaannya Allah itu agape. Saya akan selalu banyak mengulang-ulang kata agape supaya nyantol di pikirannya kita semua. Allah adalah agape. Allah bukan sekedar pilia, bukan sekedar storge, bukan sekedar eros, tapi Allah bukan sekedar memiliki kasih, tetapi Allah adalah agape. Kodratnya. Ya. Jadi dia tidak memiliki lalu bisa membuang, bukan ya. Kalau Ompin Lamtioma memiliki motor, itu memiliki, bisa saya buang tuh motornya. Ya, Ompin Lamtioma memiliki rumah, bisa saya jual rumahnya. Tapi hakikat saya itu tuh tidak bisa terpisahkan dari saya. Ngerti ya saudara ya? Allah adalah agape. Oke. Nah ayat 7 itu bilang begini. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau agape itu kata benda, ya kata benda, ya di dalam bahasa asli itu dia berupa kata benda. Tapi kalau yang ayat 7 ini orang yang mengasihi itu dia pakai kata kerja yaitu agapao dari kata agape. Nah jadi saudara, setiap orang yang mengasihi sesamanya bukan dengan kasih pilea loh, ya, bukan dengan kasih eros, bukan dengan kasih storge. Tetapi agapao itu lahir dari Allah. Waktu saya baca ini saudara ya, Allah tuh luar biasa excellennya, tinggi sekali saudara.
Kita tidak hanya sekedar, oh aku percaya Yesus, ya aku selamat masuk surga. Saudara, ayat ini ya bagi saya sendiri itu sesuatu yang membuat saya harus lebih waspada akan hidup saya. Karena Tuhan menghendaki setiap orang percaya itu agapau. Bukan hanya sekedar pilea, bukan hanya sekedar storge, bukan hanya sekedar eros, tapi agapau. Karena kita tidak sedang hanya melakukan perintahnya Tuhan. Mas Dito, agapau ya kamu ya Tuhan perintahkan, bukan. Tetapi dengan agapau, dengan mengasihi, dengan kasih agape, itu kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Benar-benar. Angkap ya saudara ya. Ada istilah yang menarik di ayat 7 ini. Yang mengatakan orang yang mengasihi sesamanya ya konteksnya ini ya. Agapau itu lahir dari Allah. Beberapa waktu lalu kan gonjang-ganjing tuh ya. Ada bayi yang tertukar kan. Ya kita itu 1 tahun bisa ketukar itu gimana gitu ya. 1 tahun itu kan sebaya Dior ya. Saya ngomong sama pastor itu sedior itu ya. Itu bisa ketukar tuh bagaimana. Nah cara untuk mengembalikan ini ke tempat asalnya, menentukan bahwa ini adalah anak orang tua X atau orang tua Y adalah dengan tes DNA. Tes yang paling akurat yang membuktikan bahwa saya ini Om Pin Lamtioma adalah anaknya Bapak Sibarani. Itu dengan tes DNA yang paling akurat. Nah istilah lahir ini saudara, istilah lahir ini berarti kalau kita sebagai orang percaya tidak punya agape, saya tidak tahu saudara lahir dari mana. Nangkap ya? Karena ini DNA-nya Allah. Agape ini DNA-nya Allah yang membuktikan bahwa saya ini anaknya Allah. Kalau saya tidak punya agape, saya nggak tahu saya lahir dari mana. Luar biasa ya saudara ya. Tidak ada alasan untuk mengasihi. Bahkan orang yang tetangga kita, orang yang tidak kita kenal ya. Tuhan bilang haruslah kamu saling mengasihi. Saya waktu melihat ini ya, Tuhan ampuni saya kalau saya punya kasih yang belum seperti ini. Belum kasih agape ini. Karena yang membuktikan kita adalah anak Allah yang benar-benar ya. Kita ini benar-benar anak Allah itu kalau DNA kita ini agape, kalau dicek itu ya. Kalau dicek di labnya Tuhan, Tuhan ketemu enggak ini DNA agape itu di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Kalau enggak, Tuhan bilang, ini anak siapa ini? Enggak ada agapenya. Ya, nangkap ya saudara ya. Kita lanjut. Nih bandingkan ya, bandingkan dengan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai agape, kasih yang dipakai ini saya ganti langsung dengan agape, karena kasih yang ditulis di sini itu agape. Jadi saya langsung ganti supaya kita nyantol ya. Aku bisa bahasa ini, bahasa malaikat sekalipun ya, kalau aku tidak punya agape, itu kosong, kayak gong itu loh, gong itu loh kosong itu loh, nggak ada isinya. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, pinter luar biasa. Bahkan memiliki iman loh saudara, punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ini Tuhan yang ngomong ya, melalui Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini orang punya iman memindahkan gunung, ini gimana hebatnya saudara. Tetapi jika aku tidak punya agape, Tuhan bilang, kamu anakku apa bukan ya, DNA-nya beda, gak berguna. Kamu lahir dari mana ya? Luar biasa agape saudara. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi kalau aku tidak punya agape, tidak ada guna. Nggak ada guna. Tadi Mas Dito waktu motivasi itu luar biasa ya. Mas Dito bilang dengan teman-teman sekerjanya banyak yang ya. Mas Dito punya satu prinsip,
Kalau aku tidak berguna, kalau aku tidak punya agape, ngapain hidup di dunia ya Mas Dito ya? Untuk apa? Rugi saudara. Rugi dunia ini banyak penderitaannya, bener. Banyak menderitanya, wong Paulus aja bilang, mati adalah keuntungan. Enggak ada bagus-bagusnya hidup di dunia. Kalau enggak ada agape ini di dalam hidup kita, enggak ada gunanya. Paulus bilang enggak ada guna, wis. Kalau bahasa saya ya, wis mati aja kamu. Enggak ada gunanya hidup kalau enggak ada agape. DNA-mu bukan DNA-nya Allah, mbuh DNA-nya siapa itu. Gitu ya, saudara ya. Kita lanjut lagi. Ayat 20 berkata, 20a, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Membenci itu artinya tidak mengasihi dengan kasih agape. Tidak mengasihi dengan kasih agape aja, itu enggak tahu lahir dari siapa. Apalagi kalau membenci, waduh itu sudah luar biasa. Dia adalah pendusta. Dalam terjemahannya bahasa Inggris yang lain ya, dia diterjemahkan sebagai a liar, pembohong, dan faithless man. Tuh, orang yang tidak beriman. Saya waktu belajar ini tuh ingat yang ayat ini ya. Pada nanti suatu saat nanti ada orang yang berkata, Tuhan ya. Pada waktu harinya Tuhan ya, Tuhan aku melakukan ini, Tuhan aku melakukan ini, aku berbuat baik, aku melayani, aku menginjili, aku ini Tuhan. Tapi Tuhan bilang sorry, aku gak kenal kamu. Waktu saya lihat ini ya, saya tuh kesana saudara ya, faithless man. Iman yang seperti apa itu yang ada itu ya. Karena kalau kita bilang aku ini anak Allah, ya aku DNA-nya harus sama dong 99,99%. Sama dengan bapakku. Kalau DNA aku tidak sama berarti aku bukan anak bapakku gitu ya. Kalau agape ini tidak ada, aku anaknya siapa gitu ya. Oke. Nah sekarang agape itu kayak apa? Kita dari tadi ngomong agape ya. Agape itu yang seperti apa? Yang tadi saya bilang kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tanpa alasan, yang tanpa batas, yang tidak mementingkan diri sendiri, selalu ingin memberi itu ini saudara. Dia dengan detail menjelaskan. Kasih yang dipakai di sini itu agape, ya kata kasih di sini itu agape semua. Agape itu sabar, agape itu murah hati. Saudara waktu saudara baca ini pelan-pelan saudara ya sabar. Sabar dong tadi aja aku mau berangkat aja sudah gak sabar istriku tak marahin ya. Cepet tau lama banget gitu ya. Tadi aku berangkat aja aku tadi sudah bertengkar sama tukang parkir. Sepele saudara. Tapi saudara tahu itu bukan DNA-nya Allah. Serius saudara ya. Mas Kiki kenapa ketawa? Kayaknya dia sinyal ringkas ya. Saudara, kalau tadi saudara baru memaki pasangan saudara, itu bukan agape. Dan Tuhan bilang itu bukan aku, itu bukan DNA aku. Luar biasa ya saudara ya. Mari kita bertobat hari ini sama-sama saudara. Benar, saya rindu saudara. Murah hati. Waktu murah hati ini guyon ya saudara ya. Murah hati. Saya mikir ya, kalau I care itu, siapa yang mau ngecup makanan yang paling enak gitu ya. Ya, murah hati ya. Ini guyon ya. Tapi ini menyiratkan sebenarnya, iya kan? Menyiratkan kan? Murah hati itu gini. Ada buah yang bagus, ada buah yang enggak bagus. Ini untuk kamu aja. Loh, Ibu, enggak, aku nanti belakangan gitu. Tapi apa itu bisa kita lakukan? Kita mau DNA-nya siapa? Ya. Oke, ia tidak cemburu, enggak iri. Enggak iri. Ada satu cerita begini. Suatu hari Bu Okta ini lukisan ya. Bu Okta ngomong sama saya nih. Bu Okta, saya Mbak Ismi. Bu Ompin, aku punya uang 100.000 nih. Mau enggak? Aku baru dapat berkat. Oh ya mau. Makasih ya Bu Okta, terima kasih. Wah puji Tuhan, senang saya dapat uang 100.000.
Terus Mbak Ismi datang, tek tek tek. Terus Bu Okta ngomong, Mbak Ismi, aku baru dapat berkat nih, aku kasih buat Mbak Ismi 300.000. Saya jengkel saudara. Sayanya jengkel nih. Loh kok dia lebih banyak gitu ya. Aku cuma 100, Mbak Ismi 300. Iri. Padahal apakah saya merugi? Ya, apakah saya kehilangan sesuatu? Tidak kan? Tapi berapa banyak kita yang bisa jengkel karena hal seperti itu. Iya kan? Saya ini dapat 100.000 loh. Tapi hanya karena saya tahu Bu Okta kasih 300 ke Mbak Ismi, saya iri. Padahal saya tidak kehilangan apapun. Saya malah mendapatkan 100.000. Itu bukan DNA-nya Allah, saudara. Ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Wah aku gak sombong Bu Ompin, aku rendah hati. Aku kalau jalan di depan orang, permisi gitu ya. Permisi Bu, gitu. Saudara, saya tidak bermaksud apapun, tapi saya ingin membimbing jemaat Living Water. Saudara hati-hati kalau menggunakan gadget. Ya, apa yang saudara upload, apa yang saudara share, hanya saudara dan Tuhan yang tahu apa motivasi Anda, oke? Ya, apakah Anda sedang memegahkan diri atau tidak, hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Saya rindu saudara, kita semua ini free. Kita punya citra diri yang sehat semuanya. Karena kita pernah debat nih ya di iCare ya. Dan apa tuh argumennya memang sama-sama kuat ya. Yang bilang boleh kuat juga ya. Yang bilang gak boleh juga kuat ya. Jadi saya kembalikan ke jemaat Living Water. Kalau hati nuranimu bilang kayaknya enggak. Jangan lakukan. Karena ada DNA-nya Tuhan di dalam agape ya, tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, enggak dendam. Saudara jangan dendam karena kalau Anda dendam, Anda sedang tidak punya DNA-nya Allah. Anda sedang tidak punya itu agape. Jangan dendam, berkali-kali saya katakan jangan dendam. Kalau kita dendam, Tuhan bilang kamu ini anaknya siapa? DNA-nya beda. Gak ada agape di situ. Di tes DNA gak sama. Ia menutupi segala sesuatu. Kalau ada teman kita yang salah, ya jangan malah di dikeluarkan. Jangan saudara. Percaya segala sesuatu. Walaupun hari ini saudara belum melihat ini kok bisnisku tuh gak maju-maju ya. Seret terus ini aku kok kalau kerja di sini kok mesti masalah. Pindah mesti masalah. Ini sakitku gak sembuh-sembuh. Saudara, percaya segala sesuatu, pasti yang segala sesuatu yang janji Tuhan ya ini ya. Itu adalah DNA-nya Tuhan, yaitu agape. Percaya segala sesuatu, mengharapkan, sabar menanggung segala sesuatu. Nah saya beri miring, kasih tidak berkesudahan. Agape itu tidak berkesudahan. Ini yang menunjukkan bahwa agape itu adalah Allah sendiri. Karena Allah kita itu kekal. Agape itu tidak berkesudahan. Sinkron ya, sinonim ya. Kasih agape tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Karena pengetahuan kita, nubuat kita tidak lengkap dan tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, agape itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Yang agape itu sempurna, agape itu tidak berkesudahan karena agape itu adalah Allah sendiri. Amin saudara. Haleluya. Apakah mungkin sekarang pertanyaannya, manusia memiliki dan melakukan agape? Kita sering mikir gini enggak? Agape itu adalah kasih punyanya Tuhan. Kasih yang tertinggi, sepertinya tidak terjangkau. Pernah mikir gitu enggak saudara? Saya pernah saudara. Saya pernah mikir, agape itu kayaknya kasih yang sempurna saya enggak mungkin bisa. Tapi Tuhan enggak bilang gitu. Yang pertama apa? Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan.
di perikop yang kita pelajari 1 Yohanes 4, 7, 21 ini banyak sekali tuh ayat ya. Saya catat 7, 8, 11, 12, 16, 19, 20, 21 itu bilang saling mengasihilah kalian. Ayo mengasihi, ayo agape, ayo saling mengasihi. Tuhan gak mungkin konyol kan? Masa dia ngasih perintah yang kita gak bisa? Gak mungkin. 2 Timotius 3 ayat 10 ya. Ini si Paulus yang ngomong. Dia ngomong begini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku. Itu pakainya agape, saudara. Paulus manusia, iya manusia biasa sama kayak saya dan saudara. Tapi dia bilang, ikutlah teladanku, agape yang ada di dalam hidupku. Jadi jangan ketipu sama pemikiran bahwa agape ini terlalu tinggi. Aku gak mungkin ya. Jangan saudara, hati-hati. Agape ini harus jadi DNA-nya kita. Hati-hati saudara ya. Gak ada, karena Paulus sudah membuktikan agapenya. Kenapa dia bisa kuat di rajam batu? Kenapa dia bisa kuat waktu ada kapalnya karam, waktu dia di penjara di tempat yang paling dalam, waktu dia dihianati oleh teman-temannya. Kenapa dia kuat? Ini saudara, karena DNA-nya yang dia punya itu DNA-nya Allah, yaitu agape. Kalau dia nggak punya ini nggak kuat ya sudah mundur saudara ya. Lalu Petrus, waktu Petrus pertama kali ditanya oleh Yesus, Petrus kamu mengasihi aku enggak? Sampai 3 kali itu saudara ya, dia ditanya, terus kamu agape enggak kepada aku? Pakainya agape. Aku pilia, kata Petrus ya. Pilia Tuhan, aku enggak sanggup. Sampai 3 kali, akhirnya Yesus menurunkan, kamu pilia enggak? Iya, aku pilia. Waktu dia belum punya DNA-nya itu saudara, dia takut. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia takut. Waktu perempuan muda tanya, loh ini kan muridnya, aku udah kenal. Aku gak kenal, takut dia. Karena apa takut? Karena belum ada DNA-nya agape itu saudara. Dia pilia. Di bagian akhir 1 Yohanes 4 ini mengatakan agape itu melenyapkan ketakutan. Ya, lenyap ketakutan karena agape saudara. Masa depan saudara itu, kalau saudara takut, mikir bagaimana itu ya, hati-hati saudara ya. Jangan-jangan bukan DNA-nya Allah yang ada. Waktu Petrus nangkep agape di dalam hidupnya, apa yang terjadi kemudian? Dia mati, disalib, kepalanya di bawah. Itu dia minta saudara. Itu Petrus minta, karena aku tidak layak disalib sama seperti Tuhanku. Aku tidak layak disalib, terlalu bagus, terlalu mulia, aku disalib kepala di atas. Aku enggak mau, aku mau disalib kepalanya di bawah. Luar biasa perbedaannya, waktu ada DNA-nya Tuhan, waktu ada agape di dalam kehidupan Petrus. Dia yang tadinya takut sama perempuan muda aja, dia bilang enggak, aku tidak kenal. Di akhir hidupnya waktu dia mengalami agape Tuhan, agapenya Allah. Dia bilang aku mau disalib, kepala aku di bawah. Aku gak takut mati. Waktu kita di Bandung ya, Pastor Konghi, ini kasih contoh yang luar biasa menyentuh hati kita saudara. Khususnya saya pribadi ya. Dia bilang, dia spesifik ke kemarahan. Ya, dia spesifik ke kemarahan. Salah satu karakteristiknya tadi agape ya, tidak pemarah. Dia bilang, dia ini seorang gembala di Singapura. Ya, di Singapura, dia seorang gembala di Singapura. Dia ini punya temperamen yang sangat emosional. Ya. Jadi dia itu pernah katanya suatu saat itu mau mengadakan KKR besar gitu ya. Di lapangan yang besar dan sebagainya gitu, dia cek gitu ada
dia ada yang gak suka hati gitu, perkara sepele ya. Itu dia bisa melempar anak buahnya saudara. Suruh ngumpul semua, kumpul. Di ruang meeting, sini kumpul semua. Ini bisa kayak gini, gimana ini? Dia lempar apa yang dia pegang waktu itu ya, dia lempar ke anak buahnya saudara. Suatu saat dia mengalami sendiri bahwa salah satu orang yang pernah melihat dia melakukan itu, satu orang yang selalu bersama-sama dengan dia, suatu saat saudara, dia mendengar, dia di salah satu tempat gitu, saya agak lupa, lalu dia mendengar kehebohan apa terjadi itu, ada yang melempar kursi. Ini hamba Tuhan loh saudara ya, ini gembala, ini hamba Tuhan, ada yang melempar kursi, dueng gitu, dia kaget, lalu dia cari tahu. Kenapa toh ini ada apa? Oh ada yang melempar kursi. Lalu dia datengin cari tahu siapa yang melempar kursi. Dia tanya, kamu kok segitunya toh? Emosimu kok segitunya kalau marah? Lalu apa jawab hamba Tuhan ini? Loh, saya kan belajar dari pastor Konghi. Saya selalu melihat itu. Saya selalu mengalami itu. Sejak saat itu dia bertobat saudara. Ya. Dia bertobat dan sejak saat itu minta ampun sama Tuhan. Dan saudara boleh percaya, boleh tidak karena ini kesaksiannya dia ya. Dia bilang tidak ada lagi keinginannya sedikit pun untuk marah. Waktu dia menyadari aku salah. Aku gak bener ini. Aku gak tahu aku ini siapa. Sejak saat itu dia bilang, ya saudara yang ikut ke sana gak ada lagi sedikit pun keinginannya untuk marah. Itu agape saudara. Jadi kalau saudara tanya mungkin gak ya? Itu kasihnya Tuhan. Enggak mungkin lah. Aku aja di rumahku aja sehari aja 50 kali marah gitu ya. Emosi gitu ya. Tapi ada yang bisa. Saya percaya Tuhan memerintahkan itu pasti bisa kita lakukan. Yang 3 tadi ya. Jadi begini saudara. Ini nanti, ini ya caranya ya memiliki ya. Nah memilikinya gimana nih ya, kita kan mau nih. Mau mungkin, mau nggak mau ya. Apalagi anak-anak muda nih ya yang emosinya berapi-api tinggi gitu ya. Anak-anak muda saya pesen ya kepada anak-anak muda hati-hati ya. Nanti pulang dari sini kalian introspeksi. Aku nih ada DNA-nya Allah nggak ya? Ada agape-nya nggak ya? Hati-hati ya. Nah bagaimana memiliki dan melakukan agape? Selalu ada bagiannya Allah dan bagiannya kita. Amin. Bagiannya Allah itu memberikan agape-nya kepada kita. Kalau yang 3 kasih tadi saudara, Philia, Storge dan Eros tadi, itu memang kasih yang natural dipunyai oleh manusia. Saya ingat perkataannya Pak Budiono ya berapa minggu lalu. Kalau kamu kasih makan anakmu yang bergizi, yang enak, memberikan baju yang bagus ke anakmu, menyekolahkan ke sekolah yang baik, itu gak usah dibahas. Gak usah, gak penting. Ya, itu gak penting, bukan gak penting gimana ya. Itu ya sudah seharusnya begitu. Karena manusia itu alamiahnya begitu. Kalau ada orang yang tidak ngurusi anaknya, ya itu bukan orang waras. Gitu ya. Yang waras itu dia ngurusi anaknya, kasih makan yang baik, dijagain, dinasehatin ya. Kalau dengan teman yang baik dia baik, itu alamiah saudara. Itu enggak perlu dibahas. Sudah seharusnya begitu. Kalau ada orang yang baik sama kita, kita jahat, ya kita yang enggak waras itu. Ya. Kalau ada orang yang sedang berpacaran ya, pengen ketemu terus, ya itu alaminya. Itu alaminya, yang 3 kasih itu Storge, Philia dan Eros itu alamiahnya manusia. Ya, itu sudah enggak usah dibahas, itu sudah lewat. Nah tapi yang satu ini adalah, kasih yang tertinggi ini adalah kita enggak bisa kalau Tuhan tidak mati. Kalau Tuhan tidak kasih anaknya, kalau Tuhan tidak taruh agape itu di dalam hidup kita, kita nggak bisa. Jadi memang kita nggak bisa di luar Tuhan punya kasih agape, saudara. Di luar Tuhan nggak ada kasih agape, nggak bisa, saudara. Bahkan sekalipun ada orang yang terlihat ya, dia ini baik sekali, ya.
sepertinya suci sekali. Kayak nggak ada keinginan untuk marah, seperti tidak ada emosi. Ada yang tahu? Saya sih pernah tahu sih ya. Tapi dia orang yang tidak percaya Yesus ya. Salah satu syarat dari agape juga tidak dipenuhi. Kenapa? Karena dia melakukan itu supaya dia memperoleh sesuatu yang lebih baik bagi dia. Saudara, agape ini tidak ada alasan untuk kita melakukannya. Ini kodratnya Allah yang menjadi kodratnya kita juga. Kalau kita tidak ada agape, tidak tahu tanda tanya besar. Jadi bagian Allah memberikan agape kepada kita. Pada ayat 10 dikatakan bukan kita apalagi kita nggak ada baik-baiknya saudara. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah ini kenapa agape itu bisa jadi DNA-nya kita. Ini kenapa agape itu lahir dari Allah yang melahirkan kita. Kita ini lahir dari agape, dari DNA-nya Allah ini. Kita dilahirkan dari DNA yang seperti ini. Nah sekarang bagian kita apa? Bagian kita ayat 21 saudara, dikatakan begini. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa itu artinya saudara, kita bisa milih. Ya kan? Barang siapa yang mau untuk begini-begini, ayo sebelah sini. Barang siapa yang suka makan daging-dagingan ke sebelah kiri saya. Wadah, barang siapa yang suka makan sayur-sayuran ke sebelah kanan saya. Kumpul, barang siapa. Ini artinya saudara bisa memilih. Itu bagiannya kita. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin, saudara. Ingat-ingat lagi, aku ini kira-kira ada di mana ya? Ini koreksi buat saya, buat saudara semuanya. Apakah kita punya agape yang menjadi DNA-nya Kristus? Efesus 3 ayat 18 dan 19 mengatakan, aku berdoa, Tuhan berkata melalui Paulus ya, Paulus kepada jemaat di Efesus, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Wow, apa yang memenuhi kita sehingga penuh kasih. Agape saudara. Karena Allah itu agape. Maka kepenuhan Allah yang agape itu harus penuh di dalam hidup kita. Itu yang menandai bahwa kita itu kenal Tuhan, bahwa kita itu paham betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Tuhan tahu melampaui segala pengetahuan. Saya mau kasih peragaan, saudara ya, untuk menutup firman kita hari ini. Ini warnanya apa saudara? Barangkali tidak terlalu jelas. Merah, hitam ya. Arti ayat ini saudara. Aku berdoa supaya jemaat Living Water dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yang hitam ini menggambarkan manusia yang belum ada agape di dalamnya. Manusia yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Manusia yang masih ada di dalam kegelapan. Saya isi penuh saudara, waktu belum ada Allah di dalam hidupnya penuh ya, ini umpamakan penuh, gelap. Dia gak bisa melakukan apapun. Dia dibelenggu, benar-benar dibelenggu. Dia memilih agape gak bisa, karena Tuhan belum kasih agape kepada dia. Manusia yang kedua, ini bukan kita.
Ya, ini bukan kita, tetapi orang yang belum percaya kepada Yesus. Orang percaya cukup banyak yang di model kedua ini, saudara. Ya, ini aku, ini hidupku. Tapi satu saat aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan Tuhan kasih agape, Allah kasih agape. Ya. Allah kasih agapenya, kasih agapenya, kasih agapenya, kasih agapenya. Warnanya apa, saudara? Masih tetap hitam. Karena kedagingan manusia masih ada di sini. Belum ada kepenuhan Allah. Dia ada Tuhan sih. Di dalam hatinya dia ngaku Tuhan. Yesus, engkau Allah. Agapemu ada dalam hidupku. Tapi 1 Korintus 3 tadi tidak ada. Dia selalu marah. Sedikit saja ada perkataan yang menusuk, ngamuk. Orang yang menyakiti dia tidak mau mengampuni. Dia tidak berbelas kasihan. Dia selalu khawatir, selalu mengeluh. Tuhan bilang, enggak cukup 99,99% tes DNA-nya. Kepenuhan itu harus penuh, saudara. Kepenuhan enggak bisa separuh. Kepenuhan ini, agape ini bisa penuh kalau ini kita kosongkan. Ya, yang ini tadi kita kosongkan, yang masih ada akunya tadi kita kosongkan. Ini aku yang tadi banyak orang Kristen, saya dan saudara juga bisa ada di sini. Kosong, biar yang penuh itu agape. Meluber, saudara. Yang penuh agape. Apakah ini mustahil? Kayaknya nggak bisa aku itu. Itu bukan, itu tinggi sekali. No, tidak. Ini yang Tuhan suruh. Kalau kita tidak seperti ini, DNA siapa yang kita punya di dalam hati kita, dalam hidup kita? Mari saudara, datang kepada Tuhan, pikirkan hidup kita, jangan mau yang seperti ini. Tapi kita harus menjadi seperti ini. Supaya Tuhan bilang, benar. Priscilla Ismiati itu adalah anakku. Karena 99,9% agapeku ada di dalam dia. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Hayati lirik dari lagu ini, saudara, karena luar biasa loh. Waktu saya perhatikan lirik lagu ini, luar biasa yang menciptakannya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, memenuhi hati kita. Kasih dari Bapa Surgawi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, mari kita berdiri bersama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi. Amin ya Bapa. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di
hidupku mengalir, penuhi jemaat-Mu Tuhan. Mengalir, memenuhi hidupku. Haleluya, ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau agape mengalir dalam hidup kami Tuhan, supaya kami layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kami adalah keturunan ilahi-Mu Tuhan. Ada DNA-Mu agape di dalam hidup kami. Kami pantas untuk disebut sebagai anak-anak-Mu yang lahir dari Engkau Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, apapun yang menjadi isi hati, apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi hambatan Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu memilih yang benar di dalam hidup mereka. Sehingga tidak ada keterikatan apapun Tuhan di dalam hati dan pikiran mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara yang diberkati melalui firman Tuhan, katakan amin saudara. Saya percaya firman Tuhan ini boleh menjadi kebenaran yang hidup dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, begitu jelas kebenaran-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Bu Ompin sudah disampaikan kebenaran yang begitu memberkati kami Tuhan. Supaya kami yang adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, betul-betul mencerminkan kami adalah anak-anak Tuhan. Kami punya DNA yang sama seperti Bapak kami, yaitu kasih agape, kasih unconditional, yang tidak bersyarat ya Tuhan. Itulah yang kami perkatakan terjadi dalam hidup kami semuanya. Dalam keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, di dalam hubungan kami di pekerjaan dengan teman-teman kami, di gereja ini, di komunitas-komunitas yang kami miliki, di masyarakat. Biarlah kami betul-betul mengalami kepenuhan Allah dalam hidup kami. Kepenuhan agape, kasih Allah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perkatakan itulah yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering sekalipun. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka. Dibukakannya tingkap-tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Dimanapun engkau berada. Bahkan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Hal yang dimakan, hal yang dipakai. Semua yang dibutuhkan. Bapamu yang di sorga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang hidupnya dipenuhi dengan agape, katakan bersama-sama, amin. Haleluya.
Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Ku